Oke, saya mohon izin off cam. Baik, ya, jadi materi hari ini adalah menyambung materi kita sebelum UTS, yaitu persamaan diferensial eksak. Masih ingat caranya? Persamaan diferensial eksak itu punya ciri bahwa bentuk umum dari persamaan itu seperti ini ya. Ada M dx, kemudian ada plus N dy. Jadi di dalam persamaan diferensial itu punya dua suku yaitu M dan N, kemudian suku ruas kanannya 0. Di mana M, baik M maupun N itu adalah fungsi dalam variabel X dan Y. Nah, suku yang menempel di dx kita sebut dia M. Sedangkan suku yang menempel di dy kita sebut dia N. Gitu ya. Nah, kalau kita punya persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, lalu ada syarat yang harus dipenuhi bahwa turunan dari M terhadap Y, jadi dibalik ini, disilang gitu ya. M diturunkan secara parsial terhadap Y, lalu yang N diturunkan terhadap eh, secara parsial terhadap X. Kalau ternyata hasilnya sama, berarti persamaan diferensialnya eksak. Dan itu sudah kita pelajari minggu lalu, gitu ya. Nah, tapi ketika kita uji bahwa turunan M terhadap Y dengan turunan N terhadap X ini kok nggak sama, gitu. Jadi hasilnya itu tidak sama. Maka persamaan diferensial itu disebut tidak eksak. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak eksak ini, gitu. Sebetulnya kalau tidak eksak itu nggak ada solusinya. Yang punya solusi adalah PD eksak. Sehingga kalau kita punya persamaan diferensial tidak eksak, maka satu-satunya cara untuk mencari penyelesaiannya adalah membawa persamaan diferensial ini ke bentuk eksak. Gitu ya. Jadi pertama tuh PD ini diubah dulu menjadi persamaan diferensial yang eksak supaya persamaan itu bisa diselesaikan. Intinya begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan cara mengubah PD tidak eksak ini menjadi PD eksak, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Jadi, kalau kita punya persamaan diferensial yang tidak eksak, maka untuk mengubah PD tidak eksak ini menjadi eksak, PD itu harus dikalikan dengan faktor integrasi. Nah, nanti setelah PD semula yang tidak eksak itu dikalikan dengan faktor integrasi, maka dia akan menjadi eksak gitu. Nah, faktor integrasinya apa? Sebetulnya secara umum faktor integrasi ini eh, dibedakan menjadi 3 kasus. Yang pertama, faktor integrasi dalam fungsi X saja. Jadi faktor integrasi itu adalah sebuah fungsi. Tapi fungsi ini bisa variabelnya X saja, bisa Y saja. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas. Oh ya, nanti rekamannya akan kita share di Sinau seperti biasa. Jadi, pertama akan kita bahas faktor integrasi yang berupa fungsi X saja, gitu ya. Pertama, kan mula-mula kita uji nih bahwa turunan M terhadap Y dengan turunan N terhadap X itu nggak sama, gitu ya. Kalau tidak sama kan maka selisihnya ada. Kalau sama kan selisihnya 0. Nah, ini karena tidak sama, maka ada selisihnya. Jadi kita cari selisih antara du M per du Y dengan du N per du X itu. Nah, lalu kita bagi dengan N. Nah, kalau kita bagi dengan N itu menghasilkan satu fungsi yang variabelnya X saja, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral fx tadi. Jadi sama seperti kita mencari solusi dari PD dengan faktor integrasi yang sudah kita pelajari beberapa saat lalu. Gitu ya. Sebelum Bernoulli itu kan kita membahas persamaan diferensial dengan menggunakan faktor integrasi sebagai solusinya gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi, pertama kita cari selisih dari du M per du Y dengan du N per du X, lalu kita bagi dengan N, maka hasilnya nanti adalah fungsi dalam X. Kalau kita ketemu apa namanya fungsi dalam X begini ya, setelah selisih kemudian dibagi dengan N ketemu fungsi dalam X, maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral fx. Gitu. Nah, ini kan nanti menjadi satu fungsi baru nih. Nah, itu yang disebut dengan faktor integrasi. Kemudian, yang kedua,
faktor integrasinya bisa berupa fungsi Y. Nah, ini diperoleh dari selisih dari du M per du Y dengan du N per du X, itu dibagi dengan M. M itu yang nempel di dx, kalau N itu yang nempel di dy. Nah, nanti hasilnya adalah fungsi dalam Y. Jadi variabelnya Y saja. Kalau kita punya apa namanya hasil ternyata kok GY gitu ya, fungsi dalam Y, maka faktor integrasinya adalah E pangkat min integral GY dy. Jadi E pangkat min. Kalau yang dx ini nggak pakai min. Tapi kalau yang variabelnya Y ini pakai min. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau PD-nya homogen, maka faktor integrasinya adalah seper M bagian M dikalikan X ditambah bagian N dikalikan Y. Jadi ini fungsi yang eh, apa namanya kelompok M gitu ya, itu dikalikan X ditambah fungsi N dikalikan Y. Tapi ini jarang jarang dipakai sih. Yang paling sering terjadi adalah faktor integrasi di pertama sama kedua. Lalu pertanyaannya, kapan kita harus membagi M sama N, Bu? Gitu. Jadi sebetulnya tuh kalau nanti dibagi M itu pasti hasilnya Y. Kalau dibagi N pasti hasilnya X gitu. Nah, lalu kita lihat dulu nih selisihnya ini fungsinya seperti apa. Akankah lebih gampang dibagi N atau lebih gampang dibagi M gitu. Jadi nanti pasti akan terpilih salah satu apakah kita harus membagi dengan N atau N supaya menghasilkan fungsi yang variabelnya itu sederhana, hanya satu aja, X saja atau Y saja gitu. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu faktor integrasinya nih, lalu persamaan diferensial semula setiap sukunya kita kali dengan faktor integrasi ini. Gitu ya. Jadi kita akan coba cari solusi dari contoh ini untuk ini pada tidak eksak, lalu akan kita cari faktor integrasinya, kemudian kita selesaikan persamaan diferensial ini. Gitu ya. Ini saya copy dulu. Oke, yang pertama 4xy plus 3y kuadrat min x ini adalah suku di bagian dx, lalu suku di bagian dy adalah x kali x plus 2y. Nah, ini di. Nah, dari sini kan diketahui M-nya adalah yang ini. Ini M. Lalu N-nya yang ini ya. Oke. Berikutnya kan kita cari turunan parsial dari M. Nah, kalau M, karena dia yang nempel di dx, maka diturunkannya silang kan terhadap Y. Ini kalau kita turunkan terhadap Y, hasilnya adalah 4x plus 6y, gitu ya. Ini 0. Lalu turunan N terhadap X. Nah, ini N. Kita turunkan terhadap X. N-nya apa? N-nya ini. Ini kita ubah dulu. X kali X jadi X kuadrat plus 2xy gitu ya.
Nah, ini kalau diturunkan terhadap X berarti 2X plus 2Y, kan gitu. Nah, ini kan nggak sama nih jelas. Jadi kita peroleh bahwa ini tidak sama dengan ini. Maka PD ini tidak, PD ini bukan PD eksak, kan gitu ya. Nah, karena tidak eksak, kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya, ini berarti min, ya, berarti 4X min 2X. Jadi 2X, ini 6Y min 2Y. Jadi 4Y. Gitu ya. Ini kita sederhanakan, 2-nya keluar. Ini berarti X min 2Y. Gitu ya. Nah, kemudian kita punya selisih dari du M per du Y ini adalah 2 kali X min 2Y. Nah, dari sini tuh lalu kita milih nih, ini enaknya dibagi dengan N atau dibagi dengan M, kan gitu ya. Kalau dibagi dengan M itu 4XY plus 3Y kuadrat min X. Ini nggak bisa sederhana kalau kita bagi dengan itu. Nah, yang bisa menjadi lebih sederhana itu kalau kita bagi dengan N. Nah, karena di dalam N itu kan ada suku X plus 2Y. Ini juga, sorry, ini plus ya, maaf. 6Y min 2Y jadi 4Y ya, ini plus. Nah, jadi kan harapan kita ini nanti bisa dicoret nih. Nah, jadi kita bagi ini. Jadi itu kita sebetulnya kapan kita membagi dengan N, kapan membagi dengan M, kan gitu ya. Dilihat aja. Kalau manakah yang kalau kita gunakan itu menghasilkan fungsi yang lebih sederhana gitu. Kayak gini. Ini akan lebih sederhana kalau kita bagi dengan N. Jangan sampai waktu kita membagi menjadi tambah rumit gitu ya. Nah, ini kita bagi nih dengan N. Nah, ini kalau kita bagi dengan N kan hasilnya ini sama nih. Kita coret. Ini ya. Jadi hasilnya 2 per X. Nah, kalau fungsinya dalam X, maka faktor integrasinya adalah FI sama dengan E pangkat integral ini dx gitu ya. Ini kan berarti integralnya 2 min x dx itu adalah ini E. Ini berarti 2-nya kan bisa keluar integral sini ya. Ini 2-nya bisa diletakkan di luar sini. Ini seper. Nah, integralnya seper x dx itu kan ln. Jadi ini E pangkat 2 ln X. 2 ln X itu sama dengan E pangkat ln X kuadrat. Karena 2-nya naik di pangkatnya X ya. Nah, E pangkat ln X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jadi E pangkat ln bisa dicoret. Jadi faktor integrasinya X kuadrat. Nih. Nah, langkah berikutnya
kita kalikan persamaan diferensial semula dengan X kuadrat dengan faktor integrasi ini. Sehingga menjadi, ini kita ambil, nanti kita kalikan dengan X kuadrat. Ini kita letakkan di depan sini ya. Saya beri warna merah biar kelihatan. Ini di sini juga sama. Kita kalikan di belakang. Nah, maka ini menjadi saya pakai panah aja ya. Nah, ini kita kalikan semua. Kita masukkan ke sini ya. Ini jadi X pangkat 3. Lalu ini X kuadrat sini. Di sini menjadi X pangkat 3 lagi. Ini ya, ini kita hapus. Kemudian ini juga sama. Kita kalikan. Ini X kuadrat kali X kuadrat. Jadi X pangkat 4. Ini kita hapus. Yang ini juga jadi X kuadrat. Nah, gitu kan. Sekarang kita cek. M-nya sekarang, ini saya copy dulu. M-nya kan sekarang yang ini ya. Lalu N-nya yang ini. Nah, kita cek. Cek lagi untuk memastikan bahwa sekarang harusnya sudah eksak. M per 2-nya, ini kalau kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya 4X pangkat 3 ditambah 2-nya turun ke depan jadi 6X kuadrat Y. Gitu ya. Lalu ini 0. Nah, N per 2X-nya 4X pangkat 3. Ini X pangkat 4 diturunkan terhadap X jadi 4X pangkat 3. Lalu ini 2-nya turun ke depan jadi 2XY. Nggak sama ya? Oh, sorry. Ini terhadap X. Harusnya sama nih. Sebentar, saya cek lagi ya. 2 ln X, X kuadrat. Sebentar, M-nya 4XY. 3Y kuadrat min X. Ini kalau dikalikan X kuadrat, 4X pangkat 3Y, 3X kuadrat Y, min
X pangkat 3, betul ya. Lalu N-nya X kuadrat plus 2XY dikali X kuadrat, X pangkat 4, 2X pangkat, oh sorry ini 2X pangkat 3Y. Maaf, saya salah ya. Oke, 4X pangkat 3, ini diturunkan terhadap X, ini 6X kuadrat Y. Ya, 3-nya kalikan 2, 6. X pangkat X-nya berkurang 1, jadi ini 6X kuadrat Y. Sama ya? Nah, berarti kan ini sudah sama nih. Jadi, PD-nya sudah eksak. Ya kan? Nah, karena sudah eksak, sekarang PD ini sudah menjadi PD eksak. Nah, sekarang kita solusinya. Solusi PD ini kita misalkan dulu. Misalkan solusi PD ini adalah F. Sebuah fungsi F gitu ya. Nah, maka nah di sini kita boleh ambil dari sisi M, boleh ambil dari sisi N, sembarang. Pakai yang baru ya. Nah, kan kayaknya lebih sederhana yang ini. Jadi ini kita ngambil dari sisi N. Boleh salah satu ya. Kalau ngambil dari sisi N, maka ini karena N itu DY, jadi ini integralnya terhadap Y. Jadi ini S. Gitu ya. Ini diintegral terhadap Y. Nah, X pangkat 4 diintegral terhadap Y. Hasilnya adalah X pangkat 4Y, gitu ya, plus yang ini 2X pangkat 3Y diintegral terhadap Y. Jadi nanti ini pangkatnya nambah. Jadi 2 per 2. Nah, jadi hasilnya adalah X pangkat 3, X pangkat 3, Y kuadrat. Y kuadrat gitu ya. Nah, plus C kan harusnya gitu ya. Tapi kan karena masih ada fungsi yang satunya, jadi ini nggak boleh plus C dulu. Jadi ini misalnya kita pakai G, tapi variabelnya X. Karena kita integral terhadap Y, jadi ini dimisahkan. Gitu. Masih ingat ya caranya ya. Nah, langkah berikutnya, kita cari turunannya. Kita cari turunan F terhadap X. Nah, jadi ini 2F. Boleh 2F gitu aja boleh, tapi dilengkapi gitu juga boleh. Sekarang kita cari turunan terhadap X. Nah, ini kalau diturunkan terhadap X berarti kan 4X pangkat 3, Y gitu kan. Plus yang ini diturunkan terhadap X berarti 3. X kuadrat, Y kuadrat. Tuh. Lalu G-nya, G aksen. Nah, terus diapakan? Nah, hasil ini kita samakan
dengan suku satunya. Kalau tadi kita pakai waktu mengintegral ini pakainya N, berarti ini harus disamakan dengan M. Nah, jadi ini kita samakan dengan M. M itu siapa? M itu ini. Nah, nanti dari sini kan ada yang sama nih. Nah, yang sama kita coret. Ini sama dengan ruas antara ruas kiri sama ruas kanan itu yang sama dicoret. 3x kuadrat y kuadrat juga sama. Nah, yang tersisa berarti kan ini di aksen x itu sama dengan min x pangkat 3. Nah, kalau G aksen itu eh, min X pangkat 3, maka G-nya berapa? Kan gitu ya. Kalau G aksennya itu, maka G-nya adalah integralnya itu, kan gitu. Integral dari min X pangkat 3 ini. Di sini aja ya. Integralnya min X pangkat 3 berarti X-nya kan nambah pangkatnya. Nah, ini min 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, baru ini. Nah, jadi solusi PD ini adalah F tadi, ini kan, ya. Tapi ini ganti sama dengan 0. Atau C-nya boleh diletakkan di sebelah kanan. Kok C-nya nggak negatif, Bu? Sudah pernah kita bahas ya, karena C ini masih angka sembarang, jadi dia boleh positif, boleh negatif. Toh nanti kalau diketahui nilai awal, maka C itu sudah menjadi angka tertentu. Gitu ya. Oke, jadi boleh begini. Oke, jadi ini solusi dari PD tidak eksak ini. Ini kalau kalau diturunkan terhadap X, jadinya harus M. Kalau diturunkan terhadap Y, harus menjadi N. Gitu. Ini kalau diturunkan terhadap X kan 4X pangkat 3Y plus 3X kuadrat Y kuadrat min X pangkat 3. Dan itu adalah M. Nih, gitu ya. Kalau diturunkan terhadap Y, berarti X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 Y. Dan itu adalah N. Nih, gitu ya. Nah, jadi intinya solusi cara mencari solusinya sih sama kayak mencari solusi PD eksak. Karena memang PD tidak eksak itu nggak ada solusi. Solusinya adalah membawa PD itu menjadi eksak dulu supaya dia bisa diselesaikan. Gitu ya. Oke, sekarang kita eh, lihat soal nomor 2. Ntar ini tak copy dulu soalnya. Ya, ini yang nomor 1. Oke, sekarang nomor 2 ya. Oke.
Nomor dua, M-nya, M-nya adalah, ini langsung saya, saya tulis dulu gini, nggak apa deh. X plus Y plus 1, ini kita uraikan sekalian ya, XY plus Y kuadrat plus Y, lalu yang N. Nah, saat mengidentifikasi ini jangan keliru ya, pokoknya yang DX itu M, yang DY itu yang N. X plus 3, Y plus 2, ini sama dengan X kuadrat plus 3XY plus 2X. Oke ya, sekarang kita cek. Du M per du Y, ini berarti X plus 2Y, sorry, ya, X plus 2Y plus 1, gitu ya. Sedangkan turunan N terhadap X, 2X plus 3Y plus 2. Sekarang kita cari selisih, saya copy aja ya, simbol ini. Selisih 2M per 2Y dengan 2M per 2X. Ini sama dengan ini. Nah, ini kalau kita kurangi X min 2X jadi min X, 2Y min 3Y, min Y, 1 min 2, min 1. Ini kan min semua ya, jadi ini kita keluarkan. Ini X plus Y plus 1. Itu ya. Nah, selisihnya ternyata ini. Nah, kalau hasilnya kayak begini, ini enaknya dibagi dengan M atau dibagi dengan N. Gitu. Kalau melihat ini kan ini akan lebih gampang kalau kita bagi M ya. Jadi ini sekarang kita bagi dengan M. Karena hasilnya lebih sederhana. Ini kita tulis dengan M. Nah, ini M-nya ini. Nah, kalau kita lihat kan ada suku yang sama tuh. Di sama nih. Berarti kita coret di sini. Nah, berarti hasilnya adalah min seperi. Itu kan. Nah, kalau ininya sukunya Y, maka faktor integrasinya adalah min-nya, kan gitu ya. Maka faktor integrasinya, karena ini fungsi dalam Y, E pangkat min integral seperi Y dy. Ini sama dengan E pangkat integral seperi Y dy.
Ini sama dengan E pangkat ln Y. Gitu kan ya. Ini sama dengan Y. Jadi kita kalikan PD dengan Y. Artinya ini kita pakai yang ini ya. Ini kita kalikan dengan Y plus N-nya ini. Nah, gitu ya. Sekarang kita uraikan X Y kuadrat plus Y pangkat 3 plus Y kuadrat. Yang ini dikali Y, lalu ini dikali Y menjadi Y kuadrat. Yang ini 2XY, gitu ya. Dah, sekarang PD barunya ini. Nah, kita cek lagi. M per 2Y-nya ini kita turunkan terhadap Y berarti 2XY plus 3Y kuadrat plus 2Y. Lalu yang 2N per 2X-nya ini terhadap X berarti 2XY. Lalu ini 3Y kuadrat. Ini diturunkan terhadap Y jadi 2, terhadap X jadinya 2Y. Nih, sama ya. Jadi sekarang sudah eksak. Nih, kita lihat karena sama. Ya, ini sama. Oke, jadi solusi, misalkan solusi PD ini adalah, kita misalkan kayak tadi, F, maka, nah, sudah sama kayak tadi. Ini kita cari solusinya. Mau dari sisi M boleh, dari sisi N boleh. Kita lihat, M-nya tuh ini M, ini N. Kalau tadi sudah dari N, sekarang kita coba dari M ya. Oke, kita ambil dari M, berarti nanti integralnya terhadap X. Kita cari integral ini, X. Hasilnya saya letakkan di bawah aja.
Oke, integralnya X Y kuadrat terhadap X berarti setengah X kuadrat Y kuadrat. Setengah X kuadrat, ini ya, pangkatnya nambah 1, Y kuadrat. Plus X pangkat 3, jadi ini X, Y pangkat 3. Maaf, maksud saya Y pangkat 3 tadi ya. Lalu yang ini, Y kuadrat, berarti tinggal dikalikan X. Nah, gitu ya. Plus G, tapi dalam variabel Y. Gitu ya. Kemudian kita cari turunannya. eh, Turunan F terhadap gantian terhadap X. Sorry, terhadap Y. Saya pakai, saya copy ini. Ini sekarang kita turunkan terhadap Y. Ini kalau kita turunkan terhadap Y, berarti duanya turun ke sini ya. Setengah, jadi kali 2, jadi X kuadrat Y ditambah. Ini kalau diturunkan terhadap Y berarti 3 XY kuadrat plus. Ini kalau kita turunkan terhadap Y berarti hasilnya 2XY plus G aksen Y. Hasil PD ini disamakan dengan N. Jadi ini kita samakan dengan N. N-nya siapa? Nah, N-nya mana? Ini ya. Nah, sekarang kita cari X kuadrat Y sama 3XY kuadrat sama 2XY sama. Sisanya di aksen Y sama dengan 0. Jadi DY integralnya 0 kan? Integralnya 0 adalah C ya. Nah, jadi solusi PD ini kita cari F-nya ini. Nah, C. G-nya sudah kita ganti C. Itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira materinya hari ini itu cukup dua contoh itu. Lalu nanti tugas kalian adalah ini ada 2 soal untuk tugas ya. Ini. Kalau misalnya di tempat sinau kalian tidak terbaca, bisa di-download di sini ya. Nih, di sini ada filenya. Oke, caranya sama. Sama seperti yang saya terangkan. Nanti hasil penjelasan ini saya upload ke sini ya. Oke, saya kira itu. Eh, Yuk, sekali lagi kalau ada yang ditanyakan silahkan.
tugas itu nanti konsepnya sama seperti yang diterangkan barusan itu ya Bu ya. Sama persis. Oke Bu. Pokoknya dicari selisihnya, lalu kita tidak perlu bingung kapan kita mau membagi dengan M atau dengan N gitu ya. Sama yang saya terangkan tadi, tinggal dilihat aja ketika kita tahu selisihnya, kira-kira kalau dibagi dengan M atau N, itu menghasilkan sebuah fungsi yang lebih sederhana, itu yang mana? Gitu. Ya. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih. Jadi saya kira itu dulu ya. Sampai jumpa minggu depan dengan trayektori. Nanti ditunggu ya upload video dan catatannya. Terima kasih. Selamat bekerja lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Tiawan. Oke, saya tutup ya.